Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam program Bible and Coffee. Melalui program ini saya mengajak setiap umat Tuhan untuk mencari Tuhan, merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya di sepanjang hari berjalan ini. Karena jelas Alkitab katakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Kita perlu firman Tuhan, kita perlu dituntun, diarahkan. Karena Alkitab jelas katakan firman Tuhan itu yang membersihkan kehidupan kita, ya kan? Sehingga setiap hari kita perlu dibersihkan dari pikiran-pikiran tidak berkenan kepada Tuhan, dari hati yang tidak berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan itulah yang membersihkan kita. Dan firman Tuhan juga menuntun kita, menerangi setiap langkah jalan hidup kita, sehingga kita tidak gampang jatuh karena terantuk oleh batu. Karena firman Tuhan yang menerangi setiap langkah kehidupan kita. Saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, ayo jadi berkat. Melayani bersama-sama dengan saya dengan cara membagikan kembali renungan singkat ini di akun media sosial kita. Kita turut mengambil bagian untuk menguatkan setiap umat Tuhan, untuk memberkati setiap umat Tuhan lainnya melalui renungan singkat ini, ya. Puji Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan, buat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena hidup kami aman dalam tangan Tuhan. Kami terpelihara. Betul, masih ada pergumulan yang harus kami hadapi, masih ada badai yang harus kami lalui, masih ada doa-doa yang belum dijawab Tuhan sampai hari ini. Tapi kami percaya kami adalah orang-orang yang berbahagia karena kami punya firman Tuhan yang mengingatkan, mengarahkan, menuntun kami dalam seluruh jalan-jalan-Mu yang sempurna. Roh Kudus, sampaikan sesuatu dalam kehidupan kami hari ini, sehingga kami diberikan juga kemampuan, kesanggupan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus pernah menyampaikan satu hal yang penting buat orang muda, iya kan, anak didiknya Timotius, saudaraku. Dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius di sana? Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Lihat, Rasul Paulus mengingatkan kepada anak didiknya Timotius dalam menghadapi apapun yang perlu kita pegang, yang perlu Timotius pegang, dan kita juga diajarkan untuk hal ini berpegang, yaitu kepada kebenaran yang telah kita terima dan kita yakini. Gitu kan, karena biar bagaimanapun kita setiap hari, saudaraku, akan diperhadapkan dengan tawaran-tawaran untuk membuat hati kita jauh dari Tuhan. Ingat, kita masih tinggal di dunia. Dan Alkitab jelas katakan iblis berjalan keliling sama seperti singa, mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Setiap kali dia selalu mencoba untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Maka Rasul Paulus mengajar kepada Timotius, orang muda ini, untuk tetap berpegang pada kebenaran yang telah dia terima dan telah dia yakini. Kita pun demikian. Kita sudah pegang firman Tuhan. Kita setiap hari merenungkan firman Tuhan. Karena itu pegang apa yang kita sudah pegang, apa yang sudah kita percaya. Lakukan itu, ya kan? Jangan gampang diombang-ambingkan dengan perasaan, karena nanti ujung-ujungnya kita akan mendua hati. Di satu sisi kita percaya kepada kebenaran yang telah kita terima oleh kebenaran firman Tuhan, tapi di sisi lain kita mulai goyah, kita mulai khawatir, kita mulai cemas dengan apa yang kita lihat. Perhatikan ayat selanjutnya. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Rasul Paulus mengajar kepada Timotius anak didiknya untuk menghormati hamba Tuhan, untuk menghargai hamba Tuhan yang apa? Yang telah mengajarkan segala kebenaran firman Tuhan kepadanya. Iya kan? Ayat selanjutnya, ayat 15.
Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Lihat kuasanya saudara. Ketika orang merenungkan firman Tuhan, ada hikmat dari Tuhan dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus mengajarkan kepada Timotius, ketika engkau diperhadapkan dengan orang-orang jahat di sekelilingmu, ketika Timotius melayani sebagai orang muda yang melayani, dia banyak tantangan saudara dikasih dalam Tuhan. Mungkin tidak dihargai sebagai orang muda. Mungkin gampang sekali goyah, ya kan? Gampang sekali bimbang. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan dan meneguhkan, "Hei Timotius, berpeganglah pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini." Nah, hal ini juga saya ingatkan kepada setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani dalam renungan pagi setiap hari. Ayo, setiap hari kita udah dengarkan firman Tuhan, tetapi di hadapan kita masih ada pergumulan. Tapi kembali kepada firman dong. Kembali lagi kepada Alkitab yang telah kita pegang dan kita yakini apa yang dikatakan firman Tuhan. Ya kan? Jadi gini, di dalam hidup kita, dalam keseharian kita diperhadapkan dengan dua pilihan, saudara. Di satu sisi kita sudah percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Setuju ya? Kita percaya firman Tuhan ya dan amin. Apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang dia kehendaki dan berhasil dalam apa yang dia suruhkan. Kita percaya apa yang difirmankan pasti terjadi. Tapi di satu sisi, di sisi yang lain, dalam kehidupan kita masih melihat, kita masih mendengar. Ada hal-hal yang membuat kita tawar hati, ada hal-hal yang membuat kita khawatir, ada hal-hal yang membuat kita takut, ada hal-hal yang membuat kita gentar menghadapi hidup ini. Kita pilih yang mana? Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, berpeganglah kepada kebenaran. Kalaupun diperhadapkan dengan tawaran-tawaran, ya udahlah, lu gampang tinggalin Yesus aja, lu gua kasih promosi jabatan, lu tinggalin Yesus aja, lu gua kasih harta, tinggalin Yesus aja, lu gua kawinin. Sudah dikasih dalam Tuhan, jangan kompromi. Peganglah pada kebenaran yang telah engkau terima dan kau yakini. Orang-orang muda dengar baik. Engkau sudah mengenal firman Tuhan. Engkau sudah mengenal pribadi Yesus, bahkan tidak sedikit dari kita yang sudah punya pengalaman pribadi bagaimana ditolong oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya jangan gampang kompromi, jangan pernah tinggalkan Yesus oleh karena hal-hal yang kau lihat semata-mata mungkin bisa menguntungkan engkau sementara. Makanya Yakobus juga mengingatkan kepada setiap kita dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jangan mendua hati. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita arahkan hati kita kepada kebenaran. Kita arahkan hati kita kepada firman Tuhan. Dan kita percaya. Makanya selalu saya bilang begini. Umat Tuhan, kalau engkau hari-hari sedang bimbang, kalau engkau hari-hari sedang goyah, perkatakan firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus perkatakan firman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau imanmu lagi goyah, perkatakan firman. Dengan kau memperkatakan firman, imanmu akan timbul. Amin. Hari ini tidak ada alasan. Melalui apa yang kita renungkan hari ini, tidak ada alasan lagi untuk gampang goyah, untuk gampang mendua hati, untuk gampang kompromi. No. Kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Kita sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepada kita, yang dapat menuntun kita kepada keselamatan oleh iman dalam Yesus Kristus. Kita tahu Yesus tidak pernah salah. Kita tahu firman Tuhan tidak pernah salah. Kita tahu Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Karena itu belajar berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan telah engkau yakini. Kita sudah banyak mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita banyak mendengarkan firman Tuhan, maka kalaupun ada pergumulan masalah yang menghampiri hidup kita, ayo back to Bible. Kembali ke firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang masalah ini? Apa yang firman Tuhan katakan tentang masalah itu? Semua ada dalam kebenaran firman Tuhan. Sekarang jadi pertanyaan, kita mau memutuskan mengambil sikap seperti apa? Berpegang pada kebenaran yang telah kita terima dan kita yakini? Atau kita kompromi untuk jauh dari Tuhan? Kitalah yang memutuskan. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan, putuskanlah dengan hidup takut akan Tuhan. Maka ada saja pertolongan Tuhan, ada saja pembelaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus menolong setiap kita untuk melakukan firman Tuhan. Kita berdoa.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami diingatkan satu kebenaran firman, untuk tidak mudah kompromi dengan setiap tawaran-tawaran, bujukan-bujukan, bahkan setiap pergumulan yang kami hadapi di hadapan mata kami. Kami sudah menerima kebenaran yang kami yakini. Kami sudah menerima dan berpegang kepada kebenaran yang sudah kami terima, bahkan sejak kami kecil. Itu sebabnya biarlah hidup kami selalu dituntun dan diarahkan Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, untuk kami tetap terus berpegang kepada kebenaran. Karena kami tahu kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami. Hamba berdoa buat yang sakit, di dalam nama Yesus Tuhan jamah dan sembuhkan. Bahkan mereka yang berbeban berat, Tuhan tolong. Sehingga setiap kami terus mengalami kasih setia Tuhan, terus mengalami kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Jangan kompromi dengan apapun yang ada di hadapan kita. Peganglah firman Tuhan yang telah engkau terima, engkau yakini. Karena dengan kebenaran itulah engkau akan dimerdekakan. Tuhan Yesus memberkati kita.